Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tat kabarnya Tat? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, sekarang kita syuting lagi. Kita sekarang di LKS Amanah Bunda ya Tat ya? Ya, Pring Sewu. Salah satu lembaga apa LKS? Lembaga Kesejahteraan Sosial. Amanah Bunda. Tempat apa sih Tat sebenarnya? Kita jelasin dulu ini Tat. Ini tempat kita ini tempat apa gitu. Oh, Lembaga Kesejahteraan Sosial itu sebuah lembaga di bawah Kementerian Sosial yang bergerak dengan penanganan atau pemberian pemerlu penyandang masalah sosial. Oh. Ya, jadi mungkin anak. Kalau di sini ada lembaga kesejahteraan sosial anak. Ya. Ada lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia dan disabilitas. Gitu. Itu Mas. Nah, kita lagi silaturahmi sini. Lagi silaturahmi di sini. Kalian mau bincang-bincang tentang kurban. Iya, Masya Allah. Karena banyak masyarakat itu belum tahu juga Tat, beberapa hal tentang masalah kurban. Ya, masalah pembagian dagingnya, masalah jenis hewannya, umurnya, terus kalau apa namanya lagi? Boleh dijual apa enggak gitu boleh ya? dijual atau tidak gitu. Banyak kata, mungkin bisa dijelaskan itu Tat. Oke. Kita satu-satu ya nanti biar pemirsa secangkir kopi TV itu bisa mengambil manfaat dan mempersiapkan sebaik-baiknya ya. Karena kita sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah bentar lagi Tat. 1 bulan lagi lah ya. 1 bulan lagi. Baik. Pemirsa secangkir kopi TV, hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah ya. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Kurban ini salah satu bagian ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Qur'an tuh misalnya surat Al-Kautsar tuh Mas. Al-Kautsar ayat ya, inna a'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini perintah berkorban. Nabi memberikan ujian atau memberikan dorongan bahwa orang yang berkorban itu likulli sya'ratin hasanah. Orang yang berkorban itu Allah berikan pahala, setiap helai rambutnya dihitung 1 kebaikan. Sore itu. Iya. Jadi berapa banyak coba kalau kita korban itu rambutnya? Dihitung satu-satu. Satu-satu. Silahkan kalau mau nyumbang itu. Makanya ada sahabat bertanya, "Fasuf ya Rasulullah, gimana kalau domba yang bulunya tebel itu?" Nabi menjelaskan fasuf, termasuk domba itu. Walaupun bulunya tebel, tetap setiap bulunya dihitung sebagai 1 pahala kebaikan. Besar pahalanya Tat. Nah, makanya tentu kita mengajak kepada kaum muslimin yang diberi Allah kelapangan untuk bisa berkorban setiap tahun. Ya. Apalagi hari ini di musim pandemi. Nah, gitu. Itu yang pertama. Kedua, korban ini itu apakah hanya satu saja yang berniat? Misalnya begini, kadang-kadang ada pertanyaan gini, Pak, saya kan tahun kemarin sudah korban, tahun ini korban lagi untuk istri, tahun depan korban lagi untuk anak yang nomor 1 dan seterusnya. Apakah begitu atau bagaimana? Nah, gitu. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa korban itu 1 domba atau 1 bagian korban kita itu untuk dirinya dan keluarganya. Jadi kalau itu nggak harus domba ya Tat ya? Enggak. Sekiranya ada patungan gitu, patungan 7 orang. Sapi misalnya. Nah, kalau sapi kan 1 sapi untuk 7 orang.
Maksud saya yang saya sampaikan ini, kalau misalnya Bang Ridwan korban, iya. Itu apakah pahalanya untuk Bang Ridwan saja atau juga istri dan anak-anak? Oh gitu. iya. Gitu. Walaupun kita ngambil satu bagian dari sapi itu, korbannya Bang Ridwan itu untuk Mas Ridwan dan orang-orang yang dalam tanggungan kita. Gitu. Jadi mungkin tidak terlalu tidak penting, tidak perlu kita mesti ini korban saya, tahun depan korban istri. Lagi korban anak dan seterusnya, tidak perlu begitu. Berarti cukup atas nama kepala keluarga nanti untuk keluarga, seluruh anggota keluarganya. Tanggungannya itu ya. Tapi kalau tanya apakah bagus enggak kalau korban itu satu orang satu, misalnya Bang Ridwan dikarunia Allah rezeki banyak, ibu satu, suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri, orang tua dikorbanin sekalian, jadi sehingga terkumpullah 7 anggota keluarga, beli sapi satu, berarti satu orang satu. Ya tentu lebih bagus. Nah tadi tentang orang tua ini berkorban yang untuk orang tua yang sudah meninggal gitu Oh, gimana tuh? Apakah boleh memberi korban untuk berkorban atas nama orang yang setelah meninggal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah beliau mengatakan begini ketika beliau berkorban. Iya. Aku berkorban untuk diriku dan keluargaku dan orang-orang yang belum berkorban dari umatku. Gimana berarti? Berarti aku berkorban untuk diriku, keluargaku dan orang-orang yang belum berkorban dari umatku. Artinya kalau orang-orang yang miskin tidak memiliki harta untuk bisa berkorban, itu dia dikorbankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti berapa banyak itu? Banyak. Nah, banyak sekali. Nah, itu saja bisa, apalagi seorang anak yang berniat berkorban untuk orang tuanya. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Nah, jadi gitu. Nah, gini lagi ada tentang ngutang untuk berkorban itu boleh nggak kira-kira ngutangnya itu seperti apa dulu? Ngutang duit gitu. Saya pengen berkorban nih, niat sekali gitu. Terus dia pinjam duit untuk beli hewan kurban. Ya. Pertanyaannya ini mungkin dipertegas dulu. Kalau saya melihat begini. Kalau orang ini berhutang hanya sekedar untuk menutupi waktu itu saja, tapi kemudian dia sebenarnya lapang rezekinya. Iya. Tentu hutangnya boleh. Iya. Misalnya gini nih, misalnya. Saya ini tiap bulan punya gaji. Iya, dan biasanya cukup nih. Iya. Tapi karena sudah akhir bulan, sementara waktu korban sudah mau datang, gaji belum turun, ngutang dulu gitu. Ya, ngutang dulu. Nanti begitu gajian saya kembaliin. Gitu ya. Dasarnya sebenarnya saya mampu atau nggak mampu nih? Mampu. Nah, kalau dasarnya dia mampu berkorban untuk sekedar menutupi waktu yang sudah dekat begitu, tentu berhutang seperti itu boleh. Tapi kalau dia memang miskin, nggak mampu, nanti kalau dia utang berkorban dan mengembalikannya menjadi susah, terbebani, maka ya sebaiknya tidak dilakukan, karena memang ini bagi yang diberikan Allah kelapangan rizki. Tapi saya juga mengajak kepada kaum muslimin ini, pemirsa Secangkir Kopi TV, tentu karena ini ibadah yang pahalanya sangat besar, maka coba kalau kita punya rezeki itu mulai disisihkan dengan sehingga berkurban. Sehingga nanti apa setahun sekali, apa setahun 2 kali, apa 5 tahun sekali kita tetap bisa melaksanakan ibadah kurban. Nah, gitu Mas. Masih banyak sebenarnya permasalahan di masyarakat ini. Ada lagi gimana? Ada yang kulitnya dijual gitu untuk upah gitu, gimana boleh nggak menjual daging atau kulitnya gitu? Gitu. Untuk dikonsumsi gitu, dagingnya dapat kurban, terus dijual dagingnya untuk konsumsi. Atau ya itu boleh nggak kira-kira? Kan selama ini kan daging tuh hanya dimakan aja kan. Nah dia ini pengennya dijual untuk
hal yang lain. Hal yang lain. Sebenarnya kalau kaitannya dengan menjual daging kurban itu ada dua. Ya. Pertama nih, sekarang saya berkorban. Apakah sebagiannya atau semuanya? Apakah boleh itu saya jual? Misalnya kalau yang sering terjadi itu bagian-bagian yang mungkin orang sulit mengolahnya. Kulit, kaki misalnya. Apakah boleh itu dijual? Sebagian besar ulama kita mengatakan tidak boleh menjual bagian dari binatang kurban itu. Bagian apapun? Iya, tidak boleh. Jadi memang sebagian besar ulama kita melarang itu. Karena itu sedekah kita yang memang harus sampai ke para orang-orang yang berhak. Termasuk kulit kan? Termasuk kulit. Berarti kalau nggak dijual kulit itu kan pertama agak susah dalam proses ininya. Ya. Kan ada juga saya pernah dengar itu disedekahkan ke masjid gitu kan untuk buat beduk, kapan untuk buat apa gitu. Ya bukan, ini korban, ini bukan untuk. Oh gitu. Iya, ini korban, binatang korban yang pemanfaatannya itu untuk dimakan, dibagikan kepada tiga bagian. Jadi binatang korban itu pertama boleh untuk dimakan sendiri, sebagian boleh diberikan ke sanak kerabat, sebagian lagi bisa dipakai untuk diberikan kepada fakir miskin. Nah, jadi tiga inilah yang nanti bisa memanfaatkan. Makanya kulu wadakhiru watasaddaku. Makanlah, berikanlah kepada teman kerabatmu dan boleh juga untuk bersedekah. Makanya utamanya ya dibagikan. Nah, gitu ya. Dalam hal tertentu ini nanti perbedaan fikih. Misalnya di situ tidak ada yang bisa ngolah. Iya, nah itu. Saya kayak gitu. Enggak ada yang bisa ngolah, kemudian akhirnya kebuang-buang. Iya, Nah, ini tentu kalau kebuang-buang ini kan pilihannya kebuang apa diuangkan kemudian disedekahkan lagi. Iya. Nah, jadi itu hanya teknis karena memang tidak ada yang mengolah. Tapi hasil penjualan itu pun bukan untuk kita, bukan untuk panitia, tapi untuk disedekahkan kembali. Oh gitu, bukan gitu. Untuk bayar apa gitu. Bukan. Nah itu kalau yang dari korban. Kemudian bagaimana kalau penerima korbannya dijual? Kalau tadi kan yang berkorban, nggak boleh dijual oleh panitia. Sekarang bagaimana kalau yang menerima korban? Bukan yang berkorban ya tadi. Bukan yang berkorban. Karena dia butuh duit dana. Misalnya. Ya secara prinsip sebenarnya daging yang kita berikan itu kan sebenarnya sudah terlepas dari pemberian kita. Saya bersedekah ke Mas Ridwan. Selesai urusan saya. Terserah daging mau diapain gitu. Nah, terserah Mas Ridwan. Tentu begitu. Gitu ya. Jadi kalau akadnya awal ketika saya memberikan daging melalui panitia tentunya, dan itu telah sampai kepada orang-orang yang kita ingin beri, maka sesungguhnya sudah selesai. Berarti daging itu boleh diapakan saja oleh si penerima. Tapi dimanfaatkan. Bagi yang berkurban harus dibagikan semua. Baik kulitnya kalau nggak bisa dimanfaatkan, diuangkan atau terus untuk disedekahkan lagi. Gitu. Paham. Tadi ada teman bertanya, saya lihat dulu, Mana tadi ya? Nah, ini ada berapa bagian pengurban menurut Islam? Bagian pengkurban maksudnya yang berkurban mungkin. Bagian dagingnya. Bagian dagingnya. Tadi kan sudah saya sebutkan. Binatang kurban itu boleh dibagikan untuk diri kita sendiri sepertiganya. Boleh dibagikan sepertiganya untuk kerabat. Walaupun dia kaya. Untuk dihadiahkan ke teman-teman. Dan boleh
dan harus sepertiga untuk fakir miskin. Ya. Nah, ini boleh nggak ngambil nomor 1, diri kita boleh nggak ngambil? Dibalikan lagi gitu kan, untuk dibagikan lagi. Gitu. Nggak ngambil. Nggak ngambil sama sekali. Saya nggak ngambil lah. Kan ditanya panitia, Bapak nanti ngambil nggak? Saya nggak ngambil. Kalau mau ngambil maka boleh ngambil maksimal sepertiga. Maksimal tadi. Maksimal. Tapi kalau nggak ngambil maka ini boleh dibagikan ke fakir miskin atau keluarga tadi. Jadi maksimalnya sepertiga itu untuk diri kita, maksimalnya sepertiga untuk saudara dan kerabat, teman, minimalnya sepertiga untuk fakir miskin. Minimal. Boleh lebih berarti. Boleh. Atau misalnya ini udah bagiannya dibagian semua kepada fakir miskin, ya boleh saja. Nah gini Tat. Nggak boleh dibalik ya. Ini untuk kita semua. Sama aja nggak korban namanya. Gini Tat, ada lagi satu lagi nih ya. Penutup lah insya Allah deh. Oh, jangan ditutup dulu. Jangan ditutup dulu ya. Apa? Coba. Ini kira-kira ini panitia ini lagi megangin hewan nih. Tiba-tiba lari, kecelakaan, terus mati. Terus gimana itu hewan itu? Apa si pengkurban batal mengorbankannya? Apa sudah mendapatkan pahala gitu kan? Gitu kan? Binatangnya kecelakaan gitu, udah siap dipotong, tiba-tiba lari kecelakaan, jebur jurang gitu. Ini tapi apa ada kayak gitu? Nggak tahu, nggak ada. Tapi begini, Allah Subhanahu Wa Taala itu kan maha mengetahui. Iya, orang berniat untuk berbuat baik itu saja sudah diberikan satu kebaikan, pahala. Jadi kalau Bang Ridwan niat nih, ya Allah saya berniat akan berkorban tahun ini, itu ternyata nanti nggak punya duit, nggak jadi korban, itu aja udah dapat pahala. Apalagi yang udah beli kambing, sudah niat, niat berkorban, itu baru niat aja, belum jadi korban. Nah, apalagi ini sudah niat, sudah beli, sudah diserahkan ke panitia, ternyata qadarullahnya kecelakaan. Gimana coba? Dapat pahala nggak? Dapat. Ya pasti dapat pahala. Gitu, pasti dapat pahala. Nah, adapun kecelakaan itu kan berarti di luar kehendak kita. Ya, tapi ya tentu ini bagian dari ikhtiar kita. Kalau menjadi panitia mungkin harus lebih hati-hati. Gitu. Panitianya harus hati-hati, jangan main-main, megang sapi ntar takut malah dilepasin lagi. Oke. Pertama yang sering terjadi itu memang ini membawa hewan kurban dalam perjalanan, biasanya seperti itu Karena memang itu tanggung jawab yang pengantar itu. Ya, kalau hewan kalau masalah jual beli kan nanti lainnya antara pedagang dengan pembelinya kan. Nah, tapi kalau sudah diserahkan ternyata kejadiannya meninggal gitu ya, tentu yang berkorban tetap mendapatkan pahala. Gitu. Pertanyaan apa lagi? Mungkin kameramen ada yang mau bertanya nggak? Sekali ya. Panitianya ganti nggak? Ya nggak perlu lah. Nggak perlu ganti panitia. Panitia ini kan bukan orang yang menerima dagangan ya, tapi amanah. Tentu kecelakaan ini bukan dari bagian yang direncanakan, kecuali kalau direncanakan melakukan kesalahan. Gitu. Oke. Itu aja pembicaranya. Ya. Soalnya jelas ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami sama ini sama pemirsa Cangkir Kopi TV. Apabila mau bertanya yang lain, silahkan tulis di deskripsi. Komentar. Ya. Nah, dan jangan lupa juga di like dan di share Cangkir Kopi TV. Amin. Kita aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.